Jadi Pak Dirut, tadi perjalanan gimana Pak Dirut? Aduh, sangat melelahkan, tetapi terbayar dengan pemandangan yang memukau. Gunung Ciremai, area pesawahan, maklum, wisata desa. Wisata desa ya, Pak Ya, Dirut. di desa aja segala ada. Mau main ATV ada. Berarti fasilitas di wisata di Sidelan ini apa aja Pak? Ada kolam renang, ada apa namanya, ATV. ATV juga bisa di ke area sawah, ke area ini. Ya cukup menantang lah, pokoknya mengasihkan. Nah untuk paket wisata off-road Pak, fun off-road ini berapa Pak? Untuk paket wisata ada yang 400, ada yang 500. Itu pun apa namanya, untuk wisata, wah pokoknya memuaskan lah. 400 itu 4 kilo. 4 kilo Pak? Iya betul. Untuk satu unit berarti? Satu unit ya, Berarti isi penumpangnya 3 sampai 4 orang. Satu unit itu 400, penumpang 4 orang Pak? Betul. Kalau kalkulasi terhitung satu orang 100 dong Betul, Pak? betul. Tapi kan itu jaraknya hanya 4 kilo ya, ada yang 6 kilo itu 500. Seperti itu. Ya kita murah meriah lah, tapi sangat memuaskan seperti itu. Sajiannya apa aja Pak selain berkeliling kampung, permukiman, persawahan, perkebunan, ini gimana Pak? Bisa kita kalau memang itu rombongan ada paket makannya, Paket makan, terus apa, jaburan khas kampung bisa itu pesan. Kita tergantung, bisa juga kita ada camper van, camping. Oh camper van Pak? Iya, camping keluarga. Ya. Sangat. Pak selama liburan akhir ini Pak, liburan panjang Pak, ini berkaitan dengan hari besar nasionalnya Pak, Rajab dan Imlek, ini gimana Pak? Ya alhamdulillah pengunjung meningkat ya, dari tidak seperti biasanya. Alhamdulillah banyak wisatawan yang hadir ke kami, ke Kaduela ini, karena di Kaduela itu kan ada Telaga Biru Cicerem dan Sideland. Banyak dari luar kota, ada dari mana ya, dari Lampung, dari Kudus juga ada tadi, bahkan banyak ya karena letternya itu platnya tuh jauh-jauh A, B, A, E gitu. Peningkatan berapa persen Pak? Hampir 60% lah 60% Pak? dari seperti biasanya. Berarti rata-rata per hari berapa Pak sejak liburan panjang? Sejak liburan panjang bisa sekitar 1000 sampai 1500 pengunjung datang ke dua wisata yang ada di Kaduela. Ini in out kan Pak, keluar masuk? Betul, in out. Jadi memang kalau kapasitas di Telaga Biru itu sekitar 3000 ya. 3000. Kalau di Sideland itu sekitar 2000-an lebih. Tapi alhamdulillah kami udah bangun ada camping ground yang ada kampung Sidelan itu ya. Ada pendopo, ada terapi ikan, dan memang pemandangannya sangat indah ya untuk wisatawan. Sayangnya memang kami belum ada villa-villa ya, baru ada villanya, baru ada satu. Ya, doakan semoga bertambah, karena saya yakin wisata ini akan apa ya, terus berkembang ya Pak? Berkembang, dan memang kalau di sektor wisata itu pemberdayaan masyarakatnya itu sangat banyak. Artinya dengan jumlah pengunjung meningkat Pak di liburan sekarang, ada jumlah penambahan karyawan Pak? Pasti sehari kita 60 karyawan yang memang dipekerjakan untuk membantu di dua area wisata. Ya alhamdulillah pemberdayaan masyarakatnya sangat terasa. Secara geografis kami memang ada wisata itu, ada Telaga Remis, Telaga Nilem, dan apa ya, yang pasti itu ya yang legend, istilahnya wisata Telaga Remis kan semenjak saya kecil itu udah ramai banget ya, udah legend lah. Tapi itu dikelola oleh Pemda Kuningan, PDAU ya. Tapi ya saya berkeinginan bagaimana anak desa ini bisa mengelola supaya pemberdayaannya lebih banyak lagi untuk masyarakat desa Kaduela dan desa sekitar bisa berkontribusi, karena jelas dengan adanya wisata, dengan adanya keramaian akan menambah peningkatan ekonomi
dan keuangan yang beredar di wilayah tersebut. Seperti itu. Target Pak, target omset berapa Pak? Tahun kemarin berapa Pak? 2024. Kemarin 2024 itu sekitar berapa juga lu? Berapa M ya? Lupa saya ya pastinya. Tapi ya alhamdulillah sih. Sekarang target berapa Pak? Ya sekarang target dengan saya nggak muluk-muluk ya karena sekarang berbeda ya. Musim hujan, wisatawan yang udah mau berkunjung dengan adanya hujan itu kan ada yang balik lagi tapi ya ada yang stay gitu. Ya alhamdulillah. Ya kita nggak menargetkan apa yang kita dapat, apa yang kita sisihkan untuk penataan, untuk setor PAD seperti itu sih. Baik. Berarti ada bakti sosial juga ya Pak? Betul betul, kita CSR terhadap masyarakat itu udah pasti. Kita juga waktu dekat menjelang apa sih namanya Ramadan itu ada tablik akbar yang akan diselenggarakan di wisata Sideland, Kampung Sideland. Kebetulan kan pendoponya baru ya, baru berapa di sebelah sana ya Pak. bulan ya. Jadi kita mengadakan tablik akbarnya di situ. Itu kan memang menampung banyak ya, bisa sampai 1.000 orang di situ. Iya Pak. Berarti ini sudah cek jalur juga Pak tadi Pak ini dengan kendaraan ini. Cek jalur bagaimana keseruannya, bagaimana keamanannya, karena ini kan bukan hanya off-road tapi wisata Fun ya Pak. ya, desa keliling desa wisata KDR ya. Tapi ya alhamdulillah sangat seru. Tadi juga kami saya coba membawa wisatawan dengan ada testimoninya sangat recommended katanya. Seperti itu. Tadi wisatawan dari Tangerang. Tangerang Pak. Berapa unit Pak yang diturunkan Pak tadi? Tadi sekitar 5 unit kendaraan. Seperti itu. Oh, berarti keluarga juga ya Pak ya tadi? Iya betul keluarga ya. Nah ini pemirsa. Tadi itu ada dari Bank Indonesia. Oh Bank Indonesia juga. Bank Indonesia seperti itu. Terima kasih Bank Indonesia untuk kunjungannya dan off-roadnya. Jadi ini pemirsa Pak Im ini sebagai Dirut BUMDes area Kemuning Desa Kaduela yang melakukan terobosan-terobosan ataupun inovasi dalam memanjakan pengunjung upaya peningkatan pendapatan asli desa. Jadi mayoritas warga desa Kaduela ini tidak banyak keluar atau lebih memilih bekerja di desa sebagai petugas ataupun pengelola wisata karena banyak fasilitas yang ditawarkan oleh manajemen BUMDes ini terhadap pengunjung, seperti salah satu yang telah kita lalui cek jalur pan off-road, dan ini unit yang digunakan dalam memanjakan pengunjung berkeliling jalur, kemudian permukiman, ada area persawahan. Dan jalur off-road di sini cukup membahagiakan karena di sini berada di kaki Gunung Ciremai. Kemudian ya Pak, Air ya melimpah kalau di sini airnya langsung dari mata air pegunungan Ciremai, sangat jernih dan bisa langsung diminum ya Pak. Betul ya. Iya. Jadi jangan khawatir pemirsa, ketika berlumpur riak ataupun berkotor-kotoran tanah, di sini banyak air. Dan itu unit yang berada di sebelah sana juga sama. Usai melakukan peninjauan ataupun cek jalur dalam membahagiakan pengunjung ataupun calon wisatawan mendatang. Dan ini pemirsa nih, kondisi unitnya cukup aman untuk dikendarai. Kemudian di sini juga telah sesuai spek yang dikeluarkan oleh pabrikan mobil 4-wheel 4x4. Nah, tadi berdasarkan keterangan dari Pak Im menyebutkan bahwa di liburan akhir pekan yang cukup panjang itu berbarengan dengan hari besar nasional Rajab, kemudian hari besar Imlek, jumlah pengunjung mengalami peningkatan. Dan di sini pemirsa bisa dilihat langsung bagaimana keindahan kawasan wisata Sidelan yang terkenal dengan perosotan terpanjang
Jadi di Kaduela ini memiliki banyak fasilitas wisata yang bisa memanjakan pengunjung. Nah, di sana ada garasi ATV. Kita akan melihat garasi ATV pemirsa. Nah, ini garasi ATV yang sudah dibersihkan. Tadi sempat beroperasi dan disewa pakai oleh para pengunjung. ATV ini cukup besar pemirsa dan mudah dikendarai karena ATV di sini bertenaga cukup besar juga. Ini baru-baru pemirsa nih. Iya. Nah, ini nih unitnya nih. Ini Pak Dirut langsung terjun sebagai apa namanya? Pembuktian keamanan kenyamanan saat memanjakan para pengunjung melintasi jalur-jalur yang disediakan oleh manajemen. Nah, di sana kampung Sidelan ya Pak, di sana. Di sana rencana akan menambah fasilitas baru yaitu wisata kulinernya. Betul. Dengan sajian pemandangan alam indah dan City Lake yang bisa melihat kota Cirebon, Indramayu, bahkan Brebes ya Pak. Betul ya. Nah, di sini cukup Potensinya banyak ini. potensi wisata alamnya sangat mendukung pemirsa. Jadi tinggal bagaimana manajemen ini berusaha melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas fasilitas wisata alam. Nah, gosok terus Pak Dirut. Nah, Pak Dirut ini biar puas. Digosok keluar asap. Nah, ini nih. Gosok terus Pak Dirut. Siap. Biar lebih kinclong. Pak Kiai. Iya. Dasem Pak Kiai. Nanti rencana akan mengundang Bupati untuk menikmati fasilitas fun off road di sini nih. Kita ajak Pak Bupati, Pak Dirut. Siap. Ya, saya juga bagaimana pemerintah Pemda Kuningan bisa memperhatikan masyarakat yang memang ada di bawah ya. Dalam artian kita dengan dukungannya, dengan semua mendorongnya, kita sebagai masyarakat desa sangat bergembira ya. Karena sisi lain kita ini membantu meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kuningan, salah satunya seperti itu. Karena jelas Ya. Saya sebagai BUMDes ini yakin dengan memberikan PAD terhadap desa itu bisa membantu meringankan pembangunan yang ada di desa kami ini seperti itu. Jadi bagaimana pemerintah desa mengolah dan melaksanakan
yang didapat oleh BUMDes dengan adanya PADes. Ya alhamdulillah dengan adanya wisata, dengan adanya pemberdayaan masyarakat, yakin sangat membantu. Sisi lain masyarakat desa kami banyak yang bekerja di desanya sendiri. Sisi lain kita juga menyumbang PADes yang alhamdulillah memang PADes kami ini tidak besar ya. Di tahun pertama kami bisa memberikan PADes sekitar 580 juta, tahun kedua 530 juta. Tahun berapa Pak itu Pak? 2020 ya, 2021. 2022 500-an lebih, 2023 itu sekitar 300-an lebih, 2024 memang sekitar 180 juta. Karena memang namanya usaha itu tidak selamanya mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi selain itu kami juga memberikan CSR terhadap masyarakat Desa Kaduela langsung itu sekitar setahun itu tidak kurang dari 100 juta, 120, 100. Ya, rata-rata sih per tahun. Bentuk CSR apa sih Pak? Jadi untuk ke masjid, membantu ibu-ibu apa namanya pengajian, terus apa namanya ke musola-musola, ke sekolah, kami memberikan itu ke anak yatim dan lain-lainnya. Karena kami juga memberikan kompensasi terhadap masyarakat yang rumahnya terlewati kendaraan seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut. Apa pengalaman Pak Im nih di sebagai Dirut BUMDes Kabupaten Kuningan, salah satu desa di Kabupaten Kuningan Pak? Ini kan suka menjadi percontohan BUMDes lain Pak. Nah, paling jauh Pak yang melakukan studi tiru ataupun studi banding dari desa mana Pak? Itu dari desanya kurang hafal ya, tapi dari Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Terus apa tuh ya, perbatasan Aceh tuh saya apa ya, pokoknya yang dari luar Jawa ada beberapa ya. Tapi untuk di Jawa Barat, untuk ini ya alhamdulillah banyak juga yang studi ke sini. Sebenarnya sih saya tidak menganggap studi ya, tapi bagaimana berbagi pengalaman mengelola BUMDes. Tapi saya yakin kalau dikelola dengan niat yang baik, semuanya hasilnya akan baik. Cukup panjang juga ya pengalaman Pak Im ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak Kiai. Ini ada komentar yang sehat-sehat ya dan dari Mamahe Garfi. Kemudian ada komentar juga dari Tri Darmawan, bosnya orang kita. Wih, mantap. Ini Pak Tri Darmawan ini. Ya, kita memang dalam pembangunannya pun alhamdulillah kami mandiri, kami membuat wisata pun mandiri, tidak ada permodalan dari manapun, paling ya kredit bank ya ada, tapi alhamdulillah ada. Saya bukannya alergi dengan investor ya, tapi bagaimana kami ini berupaya untuk berdiri sendiri, untuk bisa, karena saya punya keyakinan dengan berdiri sendiri, modal sendiri, masyarakat akan lebih berdaya ya. Lain dengan lebih puas juga ya Pak. Betul ya. Karena tidak semua investor bisa mengakomodir atau mempekerjakan tenaga kerja yang ada di desa kami. Karena ibaratnya kan kalau namanya invest, bagaimana itu harus kembali. Tapi kalau modal sendiri ya alhamdulillah kami dengan modal sendiri bisa membangun wisata, bisa memberikan PADes, bisa membantu. Itu kan udah alhamdulillah ya, walaupun membuat wisata belum maksimal, tapi udah dinikmati oleh wisatawan. Seperti ini Sideline ini kan kami mandiri, benar-benar mandiri, tidak ada bantuan dari manapun. Yang terkecuali terkenal dengan
Itu ya yang terkenal dengan perosotan terpanjang di Kuningan. Kan Pak Kiai juga mungkin hafal ya, Iya. mulai pembangunan. Saya tahu persis Pak pembangunan Ya, betul, apa kolam renang sejalan ini dan memiliki popularitas dengan perosotan terpanjang ini, betul, Pak. betul, siap ya. Memang belum ada lagi di Kuningan perosotan terpanjang seperti di kolam renang yang Iya. tersedia di Sedland ini. Betul karena kan kalau kami pun mampu untuk memberikan kayak yang apa sih namanya waterbooming seperti itu ya. Tapi bagaimana kami berupaya supaya ini alami ya. Itu saya membuat perosotan kan berpengalaman, saya anak desa main di kali ada perosotan, ya itu terinspirasi dari itu. Ternyata disukai karena kalau memang mau waterboom mau yang modern kan nggak usah ke desa, di kota juga banyak kan seperti kolam renang. Jadi mari wisata ke desa saja. Di desa Kaduela serba ada. Iya. Mau main ATV ada, mau main off-road ada, mau menginap ada, mau yang nggak ada itu Yang belum Pak kuliner ya Pak. kuliner, betul. Tapi bagaimana saya berupaya supaya itu kuliner itu ada, karena saya fasilitasnya udah ada, tinggal dapurnya aja. Di situ ada kopi, ada, karena di sini sangat menjanjikan loh. Kita optimis karena Jawa Barat ini khususnya Cirebon Raya ini akan jadi apa namanya banyak pabrik atau banyak itu di daerah Cirebon, Subang. Otomatis kami sebagai warga Kuningan khususnya Kaduela ini menyajikan wisata. Orang istirahat setelah bekerja keras di Cirebon, di Indramayu, bisa wisatanya ke desa Kaduela aja. Ini kan secara jarak dari gerbang tol Cipali sangat dekat. Karena juga, memang secara saat ini ya, daripada dari Jakarta ke Puncak lebih cepat dari Jakarta ke desa kami, ke desa Kaduela, ke Kuningan ya, karena udah ada dari Bandung cepet 2,5 jam, dari Jakarta cuma 3,5 jam, pintu tolnya kan ke Pelumbon gitu, lebih dekat, lebih ini. Jadi memang di desa itu serba ada. Bagaimana kita menggali potensi yang ada dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, tidak sekedar nyuruh orang. Ya, alhamdulillah wisata Sideline juga tidak ada desainer, tidak ada, kami kerjakan sendiri. Alhamdulillah kita turun tangan, kita apa namanya mengecek, tidak hanya katanya tapi kita terjun langsung seperti itu. Jadi pemirsa, Pak ini sembari melakukan pembersihan mobil ini bukan apa namanya membuang-buang air begitu saja, karena di sini airnya berlimpah. Betul, ini banyak banget air. Kalau mau di ini pokoknya melimpah ya. Alhamdulillah Allah menciptakan alam ini di desa. Saya hidup di desa Kaduela ini serba melimpah, dari air, dari kekayaan alam. Tapi bagaimana kita menggali potensi yang adanya, memanfaatkan ini. Dan memang kalau nyuci mobil juga kita harusnya kan sendiri, jadi tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus kita apa namanya kontrol. Karena dengan kita menyuci mobil kita tahu mana yang rusak, mana yang harus diperbaiki, bannya botak apa masih ada, kan oke kan. Kalau ini ban ini masih keriting Pak. Keriting sama kayak rambut saya keriting. Masih ban pacul ini. Iya, betul. Kalau mengandalkan orang, kita mana tahu ada kerusakan kan. Iya gitu. Jadi bukan semata-mata Pak Im ini melakukan pembersihan mobil ini mainan doang ya Pak. Betul. Tetapi ada kontrolnya. Ada controlling, kemudian ada pengawasan langsung ini. Barangkali apa namanya bautnya copot, apanya copot kan ketahuan. Enggak katanya. Apalagi ini bahan bakarnya kan Pertamax ya Pak. Waduh, iya, motor Pertamax. Tapi alhamdulillah jos. Alhamdulillah jos. Wisata ke desa aja, ke Kaduela saja. Wisata ke Kaduela tuh jadi wisata. Jadi kinclong mobilnya nih. Iya betul. Mantap. Nah, tinggal 1 unit lagi Pak. Ini yang belum. Ini belum dicuci ini pemirsa, habis melakukan tinjauan dan cek jalur. Copot,
Nah, itu ada yang copot pemirsa. Ini karyawan kebetulan belum pada pulang ya. Oh, belum pada pulang ya, Pak? Belum, biarkan dia menonton. Hmm. Biar tahu kan gitu. Biar tahu jadi contoh ya, Pak. Enggak sih. Saya kan dia juga udah bekerja. Hmm. Saya di sini nggak ada namanya pimpinan, nggak ada, semua sama. Berdiri sama tinggi, berjalan sejajar, rezeki sama-sama, istrinya harus berbeda-beda. Mantap. Yang penting masyarakat berdaya, masyarakat tidak merantau, tinggal di desa, rezekinya kota. Alhamdulillah berkah. Jadi tinggal di desa rezeki kota, Pak. Betul, alhamdulillah. Yalah juga kalau tenaga kerja tersenyum pulang bawa uang kan udah bahagia ya, Iya. daripada mulu. Sini tuh kandang ATV-nya ada. Betul. Baru Pak ini. Iya, tadi saya juga sudah melihat, Pak. ATP-nya baru-baru itu Bukunya 8 Pak itu. 8 unit ya. 8 unit. Alhamdulillah laris manis. Hmm. Karena daerah sini baru ya. Terus treknya lain daripada yang lain, ada sawah, ada kali. Yang penting happy. Mau happy ke Kaduela aja. Bawa uang yang banyak, tinggalkan di Kaduela, pulang happy. Iya. Bahagia ya. Udah makan Pak? Nah, nanti Pak ini, Pak, ini kita melihat-lihat. Boleh. Kalau nanti saya nyalakan ya. Pik, nyalakan itu pik. Saya ambil Kaduela video. Oh. Lampu ya. Ini mau menyalakan lampu supaya keindahan si Delan ini Wah, pokoknya tergambarkan dan tidak bisa dengan kata-kata, tapi harus dirasakan Pak. Dipegang boleh. dilihat boleh, dipegang jangan. Gitu ya? Iya. Balik ya Pak. Iya. Nanti kesut belum soalnya Pak. Kata Thailand. Yang atas belum, Pak? Oh, di mana Pak? Oh iya. Iya. Nanti Pak, saya naik manjat. Jadi ini sangat strategis untuk kenyamanan para pengunjung saat mengikuti ataupun menikmati fun off-road nih. Iya betul. Aduh. Namanya orang desa ya harus begini ya. Iya. Pokoknya jos air sih banyak banget. Ya, demikian pemirsa yang bisa disampaikan untuk keterangan. Lampunya udah nyala. Oh itu, nah di sana Kampung Sidalan kita akan melihat gemerlap lampu. Wah, ini Kampung Sidalan ini pemirsa. Ini di atas ketinggian dari kolam renang Sidalan. Nah di sana ketika berdiri pemirsa bisa melihat keindahan City Lake, Kota Cirebon, Brebes, dan jalur Pantura. Nah di sana lebih tinggi pemirsa. Kemudian luas lahan juga cukup lega. Bisa camper van di sana, bisa berkegiatan outdoor.